Ini supaya masyarakat tahu ya. Ketika seseorang itu menjabat, dokumen yang dia miliki itu adalah milik publik. Sama dengan apa saja data-data yang beredar di internet. Narasi komunikasi talenta visual NKTV, Warta Nusantara, update media sosial terpercaya, sajikan info terkini. Kami lakukan ini dalam koridor saintifik, dalam koridor ilmiah yang dilindungi secara etika ilmiah dan dilindungi oleh undang-undang. Wow, seperti ini rupanya. Mungkin kita baru mendengar hal seperti ini. Anda bersama Nurdin Kamini, Pewarta Nusantara, channel Nurdin Kamini. Oke? Luar biasa pencerahan dari Dr. Tipa ini. Ini kita lihat dalam sebuah konten dialog cerdas secara repli. Asik juga mengikuti konten-konten beliau ini. Ternyata permasalahan pejabat publik bukan hanya ada di Indonesia rupanya. Sosok pejabat yang dipermasalahkan berkaitan dengan perilaku dan keberadaannya yang diduga ada bermasalah bukan satu-satunya oleh pejabat publik di Indonesia. Ternyata di negara-negara lain juga ada yang serupa itu. Oke, tapi sebelum kita simak keterangan berikut, jangan lupa dong, pendapat Anda komentar di bawah ya. Oke? Jempolnya, like, share. Oke, mari kita simak lebih lanjut. Studi yang kami lakukan ini bukan sebuah studi yang genuine, artinya baru satu-satunya di dunia, tidak. Kami melakukan studi komparasi terkait dengan beberapa kejadian yang terjadi di dunia selama ini dan subjeknya adalah para pimpinan pemerintah dari negara-negara yang juga melakukan hal-hal yang terkait dengan fake data, dokumen, kemudian juga melakukan fraud terhadap dokumen-dokumen. Contoh ya, penelitian yang dilakukan oleh Universitas Harvard dan Universitas Columbia dari Amerika Serikat terkait dengan Presiden Amerika Serikat ke-43 yaitu George W. Bush ya. Itu dugaan manipulasi dokumen militer ya. Kemudian metodenya juga persis seperti yang kami lakukan, menggunakan studi tentang autentikasi dokumen politik ya. Kemudian ada lagi yang similar, yaitu skandal di Pakistan. Ya, tokoh-tokoh yang terkait adalah beberapa menteri, diplomat dan eksekutif, di mana mereka melakukan pemalsuan ijazah. Ya, dan ini dilakukan penelitian dengan menggunakan teknologi digital exact ya, yang juga dipakai untuk melakukan penelitian terhadap dugaan manipulasi ijazah para pemimpin di Timur Tengah, Afrika dan Asia. Jadi penyelidikan ini melibatkan para peneliti ya seperti kami, kemudian para jurnalis independen juga, dan melibatkan FBI, Interpol ya, dan media-media terkemuka. Dan itu juga yang nanti akan disampaikan oleh rekan kami Sekjen Diaspora Indonesia ya, bahwa kami pun akan melakukan hal tersebut. Ini menjadi sebuah studi yang open source sifatnya ya, jadi ya nggak apa-apa, memang objeknya atau subjek penelitian adalah Presiden George W. Bush, ya disebut aja Presiden George W. Bush. Kemudian terjadi juga pada Presiden Amerika Serikat ke-46, yaitu Joe Biden. Joe Biden melakukan apa? Melakukan plagiarisme dan klaim akademik berlebihan saat kampanye presidennya beliau. Beliau mengklaim punya 3 gelar, beliau mengklaim juara umum, ya kan? Kurang lebih sama ya, mengklaim, dan ternyata itu tidak sesuai dengan catatan resminya. Ya. Kemudian investigasi ini dilakukan oleh para peneliti, para jurnalis, dan media-media. Jadi ini sebetulnya sekali lagi ya, Korea Utara juga pernah. Pemimpinnya yaitu Kim Jong Il dan Kim Jong Un ya. Dua-duanya mengklaim punya ijazah luar negeri dan gelar universitas yang ternyata abal-abal ya. Dan ini sudah dilakukan penelitian oleh peneliti juga dan sudah diterbitkan dalam jurnal Asian Studies Review ya. Kemudian ada lagi politisi Pakistan, ini putri mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif dari Pakistan. Ini juga melakukan pemalsuan ijazah dari salah satu universitas di Inggris.
Kok kita jadi ingat sesuatu ya? Dan investigasi ini dilakukan oleh para peneliti independen dan melibatkan Mahkamah Agung dari Pakistan, ya. Kemudian ada lagi Menteri Dalam Negeri Iran tahun 2008, Ali Kordan. Ini juga mengaku-ngaku memiliki gelar dari Oxford University yang terbukti palsu. Kok mengingatkan lagi ya para pemilik ijazah dari universitas di Inggris ya. Kemudian ada lagi Presiden Hungaria ya tahun 2010-2012 namanya Paul Smith. Ini juga mengaku-ngaku memiliki gelar ya. Dan apa responnya ketika ternyata gelarnya itu palsu ya, gelar kesarjanaannya itu palsu, dia melakukan pengunduran diri dari jabatan presiden ya. Kemudian ada lagi Perdana Menteri Australia Julia Gillard, ini juga memalsukan latar belakang sertifikasi hukumnya. Jadi advokat abal-abal. Padahal Perdana Menteri loh ya. Kemudian ada lagi Presiden Ekuador, ini juga melakukan pemalsuan plagiarisme disertasi doktoralnya. Jadi semacam plagiarisme disertasi doktoral UI itu loh yang baru lalu itu ya. Ini dilakukan Presiden Ekuador. Jadi apa yang kami lakukan ini dalam koridor saintifik, dalam koridor ilmiah yang dilindungi secara etika ilmiah dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi kami ini tidak bisa dipidanakan. Apa yang kami lakukan ini bukan sebuah pidana, sebuah tindakan pidana. Yang kami lakukan ini benar-benar dalam kaidah ilmiah. Makanya ini kami juga sampaikan advokasi kepada para stakeholders di Indonesia bahkan di dunia ya, bahwa apa yang kami lakukan ini harus dilindungi, bukan malah dikriminalisasi, bukan malah dipersekusi ya, seperti itu yang terjadi sampai dengan taraf di mana kami dinaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan gitu ya. Itu kan luar biasa sekali nanti dampaknya ke depan ya. Ya, para saintis yang kemudian melakukan penelitian secara sahih dengan metodologi sahih malah kemudian dikriminalisasi ya. Ini presiden yang teramat sangat buruk bagi sejarah bangsa kita. Nah, seperti itu, bro. Ini sebuah pembelajaran bagi kita. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan komentar ya di bawah. Sebelum Anda tutup channel ini, jangan lupa ini channel Nurdin Kamini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Anda memang super sekali. Semoga Anda sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.